Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today it is going to be our 8th meeting. Jadi hari ini adalah hari ke-8 ya. Hari ke-8 dan hari terakhir teman-teman untuk belajar TOEFL. Seperti itu. Oke, satu kelas ada berapa ya? Kalian satu kelas ada berapa, guys? 44 Mas. Kenapa kok sedikit sekali ini yang datang hari ini? Itu banyak yang satu visi berapa orang kan jaringan Mas. Oh, satu PC beberapa orang gitu. Mas. Oke. Ini karena background saya lagi gelap, jadi wajah saya nggak akan terlihat. So, I will off cam ya. Tapi kalian tetap aja on cam, jadi biar saya tahu kalian datang apa enggak di kelas ini. And then, di sini sudah saya ada nama saya ya, everyone. Sudah terlihat kan nama saya di Zoom name-nya ya? Ya terlihat Mas. Yes, okay, thank you Mas Agung. That's my name everyone. My name is Nafila Zain. You can call me Miss Ella. Tahun lalu kita udah pernah ketemu belum sih? Udah belum ya? Belum, Miss. Waktu waktu speaking, Bandro. Kelas Bang speak. Wandro tuh lupa ya mungkin Mas. Oh, Oh, I forget, Miss. I'm sorry. that's okay. Seperti itu. Jadi hari ini kalian kembali lagi sama saya. Kalau kalian masih ingat, tapi saya masih ingat beberapa sih. Kayak Miranda Aureli nih saya ingat. Mana ya tadi, Mbak Miranda? Tiba-tiba hilang dia. Miss. Iya. Oke, ini kelas TPC kan ya? Kalian lulusnya kapan, guys? Harusnya tahun depan nggak sih? Tahun ini Mas. Oh, tahun ini ya, good. This year, Miss. This year. Wow. Congratulations. Selamat ya. Semoga lulus semua. Yakin lulus nggak? Of course. Really? Oh, good, good, good. Nice. Really ya, kalian yakin lulus ya? Harus lulus ya? Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Berarti kakak kelas kalian yang angkatan 56 sudah lulus ya? 56 junior kami, Miss. Oh, 56 tuh junior. Sorry. Gitu. Oke, so kapan kelulusannya teman-teman? Tanggal 11, Miss. 11 11 apa November? December. Wow, really? Wow. Really? Iya, sangat bagus sekali angkanya. 11 11. 11 Desember Mas. Oh, 11 Desember. Oh, gitu. Jangan lupa nanti pacarnya dibawa ya. 11 Izin Mas saya belum ada. Oh, izin belum ada baik. Agung mau nikah, Miss. Oh, Masya Allah. Kasih ya, semangat ya Mas Agung. Karena kan tahun lalu kita ngobrolin itu ya, girlfriend ya. Tuh. Nggak tahu sih kalau kalian masih ingat saya, tapi I still remember some of you, terutama Mbak Miranda. Karena namanya, I can remember, Miss. lah. Wandro Cadel. Karmu bagus dulu Bro. Kalau Mbak Miranda saya ingat karena namanya ya. Oke, everyone. Karena hari ini hari terakhir, kita mulai dengan ini ya, beberapa preparation ya untuk tes kalian bulan depan seperti itu. Jadi tes kalian ini kan nanti akan online teman-teman ya. Ya, jadi tes TOEFL-nya akan online. So, silakan teman-teman jangan lupa untuk menggunakan WiFi terbaik. Kalian sebenarnya pakai HP nggak sih? Pakai kan? Kalian pakai HP kok. Kayak laptop Oh, pakai laptop. Tapi nggak ada handphone. Ada, Miss. juga, Ada. Miss. Mm-mm. Tapi rata-rata pakai laptop, Miss. Iya, soalnya
nggak mungkin kalian nggak pakai handphone karena some of you follow me in Instagram. Jadi nggak mungkin kalau kalian nggak pakai handphone, guys. Saya nggak percaya. Terus habis gitu silakan pastikan jaringan WiFi kalian bagus, teman-teman. Terus silakan menggunakan laptop ya. Dan kalau seandainya pun laptopnya itu nggak bisa pakai WiFi kampus, kalian tethering ya teman-teman ya, using your phone. Jadi fungsinya HP kalian itu untuk tethering sinyal seperti itu ya. Dan ruangannya harus kondusif. Nah, ini sangat-sangat disarankan kalau kalian ruangannya bisa sendiri-sendiri atau di kamar sendiri-sendiri begitu ya. Tuh, terus habis gitu kalian fit lahir batin, sehat dan good mood. Ini sangat penting sekali karena ini selama 2 jam ya tesnya ya. Tes selama 2 jam yang sangat-sangat membosankan, lumayan membosankan. Begitu. Dan sarapan dulu, lalu habis itu minum multivitamin. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan persiapkan ini sebaik-baiknya. eh yang penting kalian udah melakukan yang terbaik, serahkan semuanya kepada Tuhan. Whatever the rest, ya udah it is God's will seperti itu ya. Jadi apa katanya Tuhan aja lah seperti itu. God bless, Miss. Izin Miss, God bless Miss, you. Iya Miranda, kenapa? untuk sistem ujian besok gimana Miss? Sistemnya. Jadi teman-teman nanti akan Yes. ya, jadi nanti tesnya secara online teman-teman. Tesnya secara online dan sistemnya itu teman-teman nanti akan masuk ke satu website seperti itu. Terus untuk login dan lain-lainnya itu nanti akan dijelaskan sama admin. Jadi nanti ketika kalian masuk ke website akan apa tuh namanya, disuruh login gitu kan buat kalian bisa melakukan tes. Nah, loginnya itu kan pakai username sama password. Nah, password sama username-nya itu nanti akan disampaikan oleh admin. Karena setiap orang kan beda-beda username sama passwordnya. Begitu. Tapi kalau nggak salah itu salah satunya itu pakai tanggal lahir, teman-teman. Seperti itu. Oh Jadi untuk iya, ini serentak ya. sepertinya serentak Mbak Miranda. Sepertinya serentak. Gitu. Menggunakan ya Miss. Iya, laptop masing-masing, betul. Pakai laptop masing-masing. Aduh. Pakai laptop masing-masing serentak. Terus habis gitu, teman-teman itu nanti oh iya, disiapkan ya. Soalnya kan nanti on cam, teman-teman. Jadi kamera akan terlihat seperti itu ya. Ada kameranya seperti itu dan kalian harus persiapkan, boleh persiapkan ini ya, KTP atau identitas diri, boleh KTP, boleh SIM. Terus habis gitu juga siapkan ini teman-teman. Jangan kertas ya, jangan pakai kertas putih. Saya ulangi sekali lagi, jangan menggunakan kertas putih untuk mencatat. Tapi gunakan mika plastik. Kalian tahu map plastik yang warna putih nggak? Tahu kan Oh, ya? Miss. Nah, pakai itu ya. Sama pakai eh untuk menulisnya kita pakai kalian bisa mencatatnya pakai itu. Spidol. Nah, jadi kan kalau ditulisnya di mika putih kan bisa dihapus pakai tisu ya, teman-teman ya. Jadi, kalian kalau mau mencatat apapun itu silakan dicatatnya terutama listening ya. Silakan dicatatnya di mika putih itu menggunakan spidol. Tapi nanti wajib dihapus seperti itu. Jadi jangan nggak bisa pakai Izin kertas. Mm-mm. untuk yang KTP dipergunakan siapa ya Miss? Kenapa Mbak? Kenapa? Izin untuk yang KTP gunanya buat apa? Biasanya untuk identifikasi di awal. Siap, Kalian punya KTP kan? siap ada Miss. Nah, siapa? Oke. Pokoknya identitas diri deh. Mau itu KTP, mau itu SIM, boleh terserah. Pokoknya identitas diri. Yang di situ ada terlihat foto kalian. Karena nanti ketika mau tes itu kalian harus ya itu loh guys kayak kalian mau daftar-daftar itu loh. Jadi ada mau daftar pinjol atau daftar apa itu kan harus menunjukkan identitas diri terus muka kalian gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh, saat menggunakan saat join ke ini Miss Mm-mm. apa?
Join ke website, join ke website gitu. Saat join website nanti kalian harus verifikasinya menggunakan itu, menggunakan KTP dan wajah kalian, identitas diri dan wajah kalian, gitu. Oke. Selanjutnya, nih ya, ITP-nya ini boleh menggunakan unofficial report. Jadi gini teman-teman, setelah nanti kalian tuh ujian, oke, setelah nanti ujian, kalian itu langsung keluar hasilnya gitu loh, guys. Nah, hasil yang keluar itu dalam bentuk PDF. Jadi nanti di paling akhir banget ketika kalian sudah submit, ya, ketika kalian sudah submit, kalian akan keluar hasil atau nilainya. Nah, itu yang bisa kalian gunakan untuk tes selanjutnya. Jadi, jangan langsung tiba-tiba di close ya websitenya atau apa namanya website dan juga aplikasinya jangan langsung di close karena setelah submit itu kalian akan langsung keluar nilainya nanti. Oke, itu arahan dari saya teman-teman. Tips and tricksnya jangan lupa fokus. Yang pertama, kalian harus fokus sekali dengan soalnya. Dan kalau seandainya itu di listening, jangan lupa, saya bilang sama yang lain juga, kalau di listening tolong dong dibaca dulu setidaknya soalnya. Jadi nanti kalian nggak kaget ketika mendengarkan audionya, gitu ya. Jadi kan ada jeda dari nomor 1 ke nomor 2. Nah, itu sebelum audionya dimulai, kalian silakan baca dulu soal dan ABCD-nya itu ya. Itu sangat membantu sekali, gitu. Oke. Baik, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Ini kita mulainya dari structure terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Nomor 1 sampai nomor 5, silakan dicoba untuk dijawab. Bisa pakai audio atau mikrofon atau bisa juga pakai chat box. Ada yang tahu kira-kira nomor 1 sampai nomor 5 jawabannya apa?
Oke, number one ada yang tahu jawabannya apa? Halo, nomor satu. Ada yang tahu jawabannya apa? Oke, jadi kalau ini kalau nggak ada yang jawab, saya bantu jawab ya. Jadi untuk nomor 1 sampai 5, ya ini jawabannya ya teman-teman ya. Jadi untuk kalimat seperti nomor 1, karena kita dimulainya dengan kata conjunction di sebelah sini, ya. Since the early 1950s, ya, 1950s. Jadinya ini bukan sebagai subjek ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai, kalau kemarin kalian sudah pernah belajar, ini adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri atau dependent clause seperti itu. Jadi dia bukan sebagai subjek. Nah, terus subjeknya di mana? Harusnya subjeknya di sini ya, teman-teman ya. Subjek dari kalimat ini di sini harusnya. Karena em, di setelahnya ini, kalimat setelahnya atau kata-kata setelahnya, kita sudah ada kata kerja di sini. Ada kata has sebagai kata kerjanya. Seperti itu. Jadi, eh saya ulangi sekali lagi, jika kalian menemukan contoh soal seperti ini, maka ini bukan kalimat, sorry, ini bukan subjek untuk yang di awal, tetapi klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi subjeknya ada di setelah koma ini ya teman-teman ya. Dan jawabannya A. Terus lanjut nomor 2. Ini sama kayak nomor 1 teman-teman. Kenapa? Karena kita dimulainya dengan kata even though. Even though itu juga sama kayak since, dia merupakan kata conjunction. Seperti itu. Jadi, jadi dia bukan kalimat utama. Seperti itu ya. Dan kalimat utamanya dari yang mana, Miss? Jadinya dari kata sini ya, teman-teman ya. Oh, sorry, sorry. Oke, sebentar. Dari yang sebelah sini ya, teman-teman ya.
Dr. Samuel C.C. Ting. Nah, ini baru kalimat utamanya dimulai dari sini. Karena ini ada komanya kan. Nah, gitu. Nah, ini subjeknya, ini kata kerjanya, baru di sini kita butuh yang namanya objek. Seperti itu ya. Karena setelah kata kerja itu diikuti sama objek. Di manakah objek yang tepat? Ya, hanya B di sini yang tepat. Karena yang lainnya bukan dalam bentuk objek. Ini dalam bentuk kata kerja, ini juga dalam bentuk kata kerja, gitu teman-teman. Makanya jawabannya hanya B yang betul. Lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 itu di sini ada kalimat yang dimulai dari gas participles. Apakah ini sebuah subjek, teman-teman? Ya, ini merupakan subjek dari kalimat ini. Seperti itu. Dan ini merupakan kata kerjanya. Ya. Terus, kenapa jawabannya B? Faster. Oke. Kenapa jawabannya B yang faster? Karena kita tahu dari kalimat nomor 3 ini, itu ada kata then, teman-teman. Ada kata then, ya. Kalau kalian udah belajar kemarin tentang komparatif, maka jika ada kata then yang THAN ya, bukannya THEN, yang then seperti ini, maka diawali oleh sesuatu yang ada more, ya, diawali oleh more dulu, atau dia adjektif yang cuma satu syllable atau satu suku kata, gitu. Jadi kalau more ini karena dia kata selanjutnya itu atau adjektif selanjutnya itu 2-3 syllable ya. Tapi kalau misalkan dia cuma satu syllable, contohnya kayak fast ini, maka kita bisa gunakan er di belakangnya. Jadinya faster. Gitu. Itu makanya kita jawabnya yang B. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya nomor 4. Oke, nomor 4 ini teman-teman, karena kita udah ada subjeknya ya di depan ya. The different colors. Nah, tapi di sini ada kata of. Oke, the different colors of. Ada kata of. Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya itu ada di kata of-nya. Jadi, kalau kita menemukan kata of, maka setelahnya itu harus diikuti sama noun, teman-teman. Sama kata benda. Gitu ya. Atau noun phrase. Atau noun phrase. Noun atau kata benda itu sendiri di sini itu cuma ada di nomor yang A, yang C, dan juga yang D. Seperti itu. Jadi pilihan jawabannya itu cuma ada di A, C, ataupun D. Oke. Tapi kenapa jawabannya yang A, Miss? Karena teman-teman, kalau kita perhatikan setelah titik-titik ini ya, setelah titik-titik, itu tidak ada kata kerjanya. Coba dicek. The different temperatures of the star surfaces. Itu nggak ada kata kerjanya. Semuanya ini dalam bentuk kata benda. The different temperatures itu kata benda. The star surface itu juga kata benda. Jadi kita butuh kita butuh noun dan juga kita butuh kata kerja. Gitu. Oke, maka jawabannya yang kita gunakan itu yang A, bukan yang C ataupun D. Karena kalau C ini juga nggak ada kata kerjanya, nggak ada. Terus yang D juga nggak ada kata kerjanya. Gitu, teman-teman. Terakhir, nomor 5. Nah, kalau nomor 5 ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang parallelism, seperti itu. Jadi, di sini kita tahu kalau dari kalimat pertama atau yang dependent sentence atau dependent clause, itu dimulai dari as a country develops. Oke, dia menggunakan verb 1 di sini. Tapi di subjeknya memang singular. Subjeknya singular, dan kata kerjanya kita gunakan verb 1 yang juga singular. Begitu. Terus, kalimat yang independent, seperti itu ya, yang di independent clause, yang bisa berdiri sendiri, itu dimulai dari setelah kata and di sini.
and functions of the family. Seperti itu. Karena di sini functions-nya itu, subjeknya itu banyak, teman-teman, maka kata kerjanya di sini ya tentu saja kata kerja pertama dan tidak perlu menggunakan S seperti yang pertama. Karena subjeknya kan functions ya, banyak ya. Jadi kita cukup gunakan yang tanpa S. Itu. Makanya jawabannya jadinya cicak. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, ini untuk yang error recognition. Kemarin kalian sudah belajar ini. Error recognition. Berarti carilah kata atau frasa yang salah yang sudah digarisbawahi. Oke, sekali lagi. Tugas kalian di sini adalah mencari frasa atau kata yang salah yang sudah digarisbawahi. Begitu. Oke, ada yang mau mencoba mungkin dari nomor 6 sampai nomor 10, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, di sini saya coba jelaskan ya, nomor 6 sampai nomor 10, mana aja part yang salah. Seperti itu ya. Jadi kalau dari nomor 6 sampai nomor 10, yang salah itu nomor 6 yang di pilihan E, teman-teman. Jadi kalau semisal kita perhatikan, jadi kalau dalam bentuk error recognition ini kita benar-benar harus mengecek satu persatu ya. Contoh kayak which day, oke? Which day, which day ini apa ya gitu. Jadi dicek satu-satu which day, delayed, as, common, itu harus dicek satu-satu.
Begitu. Nah, di sini di nomor 6 ini ternyata yang salah itu yang A, which day. Karena harusnya tidak perlu ada kata day, cukup ada kata which saja. Loh, kenapa Miss seperti itu? Karena di sini which, kata which itu, teman-teman, subjeknya kan di sini the painting style. Oke. Jadi the painting style, cara atau gaya melukis. Nah, jadi subjeknya kan sebenarnya si painting style saja, si gaya menulis ini ya. Tuh. Nah, kalau fotorealis ini itu kan orangnya. Seperti itu ya. Sedangkan which ini menjelaskannya itu ke painting style. Teman-teman. Makanya kalau kita gunakan kata day untuk mengganti painting style itu salah atau kurang tepat. Seperti itu. Karena painting style kan satu, teman-teman. Singular subject. Baru kalau di sini painting styles. Nah, stylenya ada pakai S, dia baru adalah plural. Tapi di sini dia singular. Makanya kita gunakan they di sini tuh salah gitu. Jadi dicek satu persatu ya. Kenapa ini A ini salah? A salah apa enggak ya? B ini salah enggak ya? Gitu. B ini enggak salah enggak? Karena in the late 60s. Apa itu maksudnya? Akhir tahun 60-an gitu. Terus nomor 7. Oke, kita ke nomor 7 sekarang. Nomor 7 itu yang salah adalah yang A juga. Oke. Scientists cannot agree on a single definition formal of life. Although most people think they can recognize a living thing when they see it. Oke. Ini salahnya karena, teman-teman, kenapa kok bisa salah yang A? Jadi, teman-teman ya, kalau semisal kita itu mau menggunakan sebuah frasa, ini ya, single definition formal, ini kurang tepatnya kenapa? Karena di sini definition, dia adalah kata benda. Harusnya kalau kita tuh mau pakai kata benda dan kata sifat dalam satu tempat, itu dia dibalik. Gitu ya. Jadi kata sifatnya dulu yang di depan, seperti itu, baru kata bendanya yang di belakang. Sama seperti kata atau frasa seperti beautiful girl. Kata sifatnya kan beautiful ya. Terus kata bendanya adalah girl. Gitu. Jadi diawali sama kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa. Terus habis itu nomor 8. Nomor 8 yang salah adalah using. Oke. Kalau kalian sudah belajar kemarin tentang penggunaan atau reduced clausa, yang mana reduced clausanya itu menggunakan verb 3 atau menggunakan verb ing. Oke. Kenapa saya bisa bilang ini reduced clause? Karena teman-teman, di sini kita sudah ada kata kerjanya. Subjeknya kan fireworks ya. Ini adalah subjek. Kata kerjanya yang mana? Yang were probably first devised. Ini adalah kata kerjanya. Ini verb. Nah, Miss, terus apakah first device ini betul? Betul. Were probably first device. Jadi were device. Were yang device yang digunakan. Device maksudnya di sini artinya digunakan. Seperti itu ya. Yang mungkin pertama kali digunakan. Seperti itu. Jadi apakah ini betul di sini? Betul. First device betul. Pertama kali digunakan betul. Karena ini bentuknya pasif. Ini to be. Di sini to be. Oke, di sini verb 3. Betul. Sangat betul sekali. Tapi kenapa kok yang using ini salah? Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, kalau kita di reduce clause, kemarin sudah dijelaskan, itu pilihannya ada 2. Bisa menggunakan verb 3 atau menggunakan verb ing seperti ini.
tergantung kalimatnya itu kalimat pasif atau kalimat aktif. Gitu. Ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Fireworks atau kembang api seperti itu. A combustible or explosive preparation, maksudnya itu meledak, preparation apa? Ledakan-ledakannya itu ya, eksplosifnya itu, preparation. Using ini kan menggunakan ya. Kalau verb 3 dia artinya digunakan. Gitu. Jadi kalau kita artikan kembang api di mana ledakan-ledakannya menggunakan untuk entertainment atau digunakan untuk entertainment. Kan pastinya digunakan. Digunakan untuk menghibur. Seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kita gunakannya verb 3 bukannya verb ing. Karena kalau verb ing jadinya kembang api yang ledakan-ledakannya itu menggunakan untuk hiburan. Hah? Kok aneh gitu kan ya? Jadi harusnya itu kita gunakannya verb 3 atau ya used gitu ya. Lanjut nomor 9. Oke, nomor 9 yang salah plain grassy. Ini sama ya kayak yang nomor ini ya teman-teman ya. Grassy itu adalah adjektif. Oke. Plant itu adalah kata benda. Jadi harusnya dia dibalik teman-teman. Ouch. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian lebih aware untuk kata. Jadi kalian silakan untuk lebih aware dalam menentukan mana kata benda, mana kata sifatnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 itu native to South America and cultivated there for thousands of years. The peanut is said to have introduced. Oke. Oke. Jadi untuk kalimat nomor 10 ini, kan di sini kita menggunakannya itu pasif ya teman-teman ya. Loh kok tahu Miss kalau pasif gitu ya. Kalau di kalimat yang pertama enggak, native to South America and cultivated there for thousands of years. Ini kan maksudnya adalah keterangan ya. Kalau natif dari South America dan berkembang biak di sana selama ratusan tahun. The peanut is said. Nah, karena di sini ada kata is said ini teman-teman. Is said ini kan dikatakan. Jadi dia dalam bentuk pasif ya. Is said to have introduced. Apakah betul introduce ini to have ini salah, teman-teman? Harusnya to itu diikuti sama be atau verb 1. Seperti itu. Jadinya to be introduced to untuk diperkenalkan ke North America by early explorers. Harusnya gitu. Jadi kalau to have ini kan untuk telah introduce jadinya. Ini artinya. Tapi kalau kita pakainya be atau verb 1 yang mana ini kita gunakan be, dia jadinya untuk diperkenalkan. Gitu. Jadi kenapa have introduce ini salah? Karena balik lagi ya teman-teman ya. Have yang diikuti sama verb 3, dia artinya adalah telah teman-teman. Dan telah itu beda sama punya ya, beda. Jadi telah ya telah, seperti itu. Telah perkenalkan. Gitu. Selanjutnya silakan kalian coba di sini teman-teman. Ini yang di garis, yang blok, sorry ya. Yang dia bold, maksud saya dia yang kemungkinan ada salah di antara yang bold itu. Silakan bisa dicoba kira-kira yang mana ya yang salah.
Oke, saya coba jelaskan ya nomor 11 sampai 15. Jadi untuk nomor 11 itu teman-teman, jawabannya yang salah adalah hers, ya. Karena udah jelas ya teman-teman ya, kalau kepemilikan itu bukan hers tapi her ya teman-teman. Jadi silakan kalian perhatikan tentang pronoun I, you, they, we, she, he, it, terus kepemilikan itu juga, itu sangat penting gitu. Kayak he, his, his, him. Nah, she, her, seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa menjadi eh, pilihan jawaban yang salah ketika nanti kalian menemukan soal seperti ini. Oh. Terus nomor 12, itu yang salah adalah kata were. Oke. Were a critical success when it appeared in 1938. Seperti itu. Oke, kita tahu ya teman-teman ya, subjeknya dari kalimat ini itu adalah Richard Wright's Uncle Tom's Children. Oke, saya ulangi lagi. Subjeknya dari kalimat ini itu adalah Richard Wright's Uncle Tom's Children. Dia subjeknya itu singular, teman-teman. Oke, kenapa di sini tiba-tiba ada were? Nah, kan jadinya kurang tepat ya. Gitu, jadi harusnya dia adalah was, gitu ya. Dan bukannya were. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk nomor 13, yang salah adalah identically. Nah, ini bukan identically ya teman-teman ya. Harusnya itu dia bentuknya kata benda. Gitu. Jadi identically kalau kemarin sudah belajar derivation, harusnya identify atau identification. Seperti itu. Is identification to that demonstrated atau identified, seperti itu ya. Karena ini sepertinya bentuknya kata pasif, kalimat pasif. Is identified, harusnya bentuknya verb 3 di sini, bukannya identically. Seperti itu. Terus selanjutnya yang salah nomor 14 adalah long distance. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Jadi untuk beberapa kata, contohnya kayak independent, itu kan pakai NT. Terus ada independence, nah itu pakai NC. Itu dua hal yang berbeda. Artinya sama, artinya hampir sama. Satunya kemerdekaan, satunya merdeka. Seperti itu. Sama seperti ini, distance sama distance. Pakai NC, seperti itu. Nah, ini bukan long distance yang NT seperti ini ya, tapi justru dia harusnya long distance. Tuh, yang bentuknya kata benda, seperti itu. Terus nomor 15, ini salah during a early period. Nggak ada ya namanya a early. Adanya an early period in the settlement. Settlement, sorry. Jadi dicek satu persatu kira-kira, oh part sini betul nggak? Betul. Gitu. Terus ini marking betul nggak? Betul, karena di sini ada kata by. To establish betul tidak? Betul, karena di sini ada kata to. Seperti itu. Jadi silakan kalian bisa cek satu per satu dari yang digaris bawahi atau yang di bold seperti ini. Selanjutnya ada reading, 2 soal, habis itu kita selesai ya. Oke, dari kalimat ini, dari pertanyaan ini ya, what does the passage mainly discuss? Oke, ini ditanyakannya adalah passage atau main idea, teman-teman. Yang ditanyakan adalah tentang main idea. Main idenya apa? Main idenya si teks tersebut ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau di reading, usahakan kalian tuh membaca soalnya terlebih dahulu, baru ke teksnya. Karena itu lebih mudah dan lebih gampang. Kenapa saya bilang gitu? Karena biar kalian tahu, kita baca teksnya tuh buat cari apa sih? Kayak gitu loh. Kalau kalian tidak tahu baca teks untuk mencari apa, ya kalian baca aja semua jadinya gitu. Tapi kalau kita tahu, oh saya baca teks bagian
A, B, C ini untuk mencari tahu informasi ini gitu loh. Jadi tidak sia-sia ketika membaca teks yang udah cukup panjang itu. Tuh. Jadi pastikan kalian membaca soalnya terlebih dahulu, baru pergi ke teksnya untuk mencari jawabannya. Nah, karena kita tahu dari soal ini, itu yang ditanyakan adalah eh, apa tuh namanya? Main idea, ya. Jadi kita tinggal mencari kira-kira minimal yang kita baca itu kalimat pertama sama kalimat terakhir di setiap paragraf. Nah, kalau di sini nomor 1 itu tentang topiknya kan. Apa sih kira-kira main idea dari teks ini? Jadi kesimpulan dari teks ini tuh apa? Nah, gitu. Oke, dan jawaban dari teks ini itu adalah Delta. The way of life of American Indian tribes in early North America. Gitu. Kok bisa tahu ya kalau ini tentang the way of life-nya? Nah, jadi kita tinggal cari yang paling sering ini tuh ceritanya tentang apa sih? Gitu. Oh, ini ternyata dari kalimat pertama itu tentang North America yang building with adopt sun-baked brick. Jadi, oh rumahnya dibangun dari eh, tanah tanah apa tuh namanya tanah liat yang bisa menghalangi panas. Nah, kayak gitu. Terus homesnya look remarkably like modern apartment kayak gitu. Terus habis gitu the people of the Pueblos raise what are called the Three Sisters. Oh, ini tentang mereka apa tuh namanya? Airnya mereka cold water, hot water kayak gitu. Terus habis gitu ya ini baru nih paragraf ketiga tentang the way of life gitu. Jadi pada intinya dari atas itu ya the way of life teman-teman. Secara nggak langsung ya. Gitu. Ini cara bikin rumah, terus ini tentang cara mereka makan, seperti itu ya. Kan ada beans, ada squash, seperti itu. Terus ini tentang mereka itu caranya simple, seperti itu ya. Karena mereka cuma sedikit kan anak-anaknya, seperti itu. Jadi nggak perlu dibaca semua, Miss. Nggak perlu. Karena jadi buang-buang waktu, seperti itu. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Oh, ternyata di sini pertanyaan nomor 2. Ini masih tentang teks yang sama ya, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, according to the passage, the Hopi and Zuni typically build their homes, titik, titik, titik. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, berarti kalian tuh tinggal cari kalimat atau kata-kata yang ini. Zuni sama Hopi. Sekarang kita cari Zuni sama Hopi di mana ya? Oh, Zuni ternyata di sini. The Hopi and Zuni. Nah, seperti itu. Terus habis gitu ternyata ini typically membangun their homes. Nah, ini kayaknya ditanyain tempatnya. Kira-kira di mana ya tempatnya? Gitu. Jadi kita tinggal cari ini kira-kira tempat yang untuk membangun ini di mana ya? Oh, ini loh ada these buildings were usually put up against cliffs. Seperti itu. Apakah benar itu jawabannya? Ya, betul sekali. Jadi kita cari tahu soalnya itu ada di mana. Kata kuncinya, oh ternyata Hopi sama Zuni ada di atas. Terus mereka typically build their homes, membangun rumahnya seperti itu. Di sini kan mulai dari sini kan, were building with adopt sun bla bla bla. Terus habis itu dilanjut lagi. Their homes look remarkably like modern. Oh bukan, ini bentuknya. Terus some were 4 stories. Oh ini tentang bentuknya juga gitu. Nah, baru di sini adalah these buildings were usually put up against cliff. Oh, ini baru tempatnya. Seperti itu. Jadi dicek satu persatu tiap kalimat itu kira-kira dia bicara tentang apa dan yang dibahas apa. Gitu, teman-teman. Oke. Itu adalah beberapa contoh soal reading. Gimana? Masih bingung nggak kira-kira? Ada yang masih merasa kebingungan?
Enggak ya, aman ya? Oke, kalau semuanya bisa aman dan mengerti apa yang saya jelaskan, dan karena waktunya juga sudah selesai ya, saya akan tutup terlebih dahulu. Jadi, itu merupakan soal tentang reading dan juga grammar yang, mungkin akan muncul di tes TOEFL teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi contoh soalnya seperti itu kurang lebih. Itu ya. Oke, saya mmm, sudah share untuk absensi teman-teman pada pagi hari ini. Silakan bisa diisi seperti itu. Kita ketemu lagi, see you when I see you everyone. Thank you so much for joining, this class this morning. I hope your test will be good. Oke, semoga tesnya lancar dan dipersiapkan baik-baik ya. Thank you. Izin, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Miss. Ya, Meminta nomor telepon, Miss. Buat tanya-tanya. oh ya boleh. Siap, Oke, Miss. ada di chat Zoom ya. Siap, Miss. Oke, udah saya share. Terima kasih, Miss. Sama-sama Mbak Miranda. See you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.